dengan saya Fitri Gadiswanda, dalam acara Sobat, seputar obrolan berita aktual terpercaya. Nah, ini kan episode premier, Kak. Kalau boleh tahu, program Sobat itu apa sih? Jadi program acara Sobat adalah sebuah berita ringan yang dibuat dan dibawakan oleh siswa-siswi SMK Muhammadiyah Bojong untuk menyampaikan informasi sekaligus sebagai inspirasi bagi semuanya. Wah, keren dong. Iyalah. Nah, ngomong-ngomong nih, beberapa pekan lalu kan kita sudah mulai masuk sekolah tatap muka ya. Ya walaupun masih terbatas. Tapi menurut kamu lebih enak mana nih antara daring sama tatap muka? Menurut aku sih tatap muka, karena kan kita bisa bertemu banyak teman, guru, dan lain-lainnya. Walaupun harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat, tapi saya bersyukur sudah bisa berangkat sekolah lagi. Kalau menurut kakak bagaimana? Kalau menurut saya tentu saja tatap muka ya, karena kalau daring itu susah, boros kuota dan pelajaran yang masuk juga sulit dipahami, belum lagi dengan tugas-tugasnya. Nah, ngomong-ngomong nih, masih ingat nggak prokes itu apa aja? Ingat dong, pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir atau hand sanitizer. Kedua, menggunakan masker. Ketiga, menjaga jarak. Dan keempat, menjauhi kerumunan. Tahu nggak apa yang lebih penting juga di saat-saat seperti ini? Apa itu sih, Kak? Vaksinasi dong. Ya, betul banget. Vaksinasi itu di samping untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 juga untuk menemukan herd immunity untuk kekebalan tubuh kita. Nah, ngomong-ngomong vaksinasi, di SMK Muhammadiyah Bojong ini beberapa pekan lalu telah menggelar vaksinasi loh buat warga SMK. Ingin tahu lebih jelasnya? Ya, Kita lihat beritanya berikut ini. SMK Muhammadiyah Bojong mendukung pemerintah mengencarkan program vaksinasi bagi pelajar. Pada tanggal 29 September, SMK Muhammadiyah Bojong menggelar kegiatan vaksinasi yang diikuti seluruh siswa-siswi SMK Muhammadiyah Bojong. Demi kelancaran pembelajaran tatap muka terbatas yang telah dilaksanakan beberapa pekan lalu, vaksinasi ini diharapkan menjadi herd immunity atau kekebalan kelompok di lingkungan SMK Muhammadiyah Bojong. Pada proses vaksinasi, mereka diarahkan untuk mengisi data diri dari kartu keluarga yang telah dibawa. Setelah itu, menunggu antrian untuk divaksin. Berikut pemaparan dari Bapak Gozali selaku Wakil Kurikulum SMK Muhammadiyah Bojong. Kegiatan hari ini kan untuk vaksinasi siswa. Apakah guru dan karyawan sudah melaksanakan vaksinasi? Untuk guru, untuk vaksinasi itu hampir berarti sudah mencapai 90%, hampir 100%. Itu dikarenakan memang beberapa guru itu mempunyai riwayat penyakit sehingga tidak disetujui untuk vaksinasi. Kemudian untuk siswa memang kita data beberapa siswa memang sudah vaksinasi dari desanya, dan juga kita mengagendakan memprogramkan bekerja sama dengan puskesmas, kemudian ada Polres juga itu kita melaksanakan vaksinasi. Nah, untuk hari ini pelaksanaannya itu seluruh siswa SMK Muhammadiyah Bojong yang belum vaksinasi itu kita tawarkan, kita tegaskan untuk vaksinasi bagi yang belum dan bagi yang tidak memiliki riwayat penyakit. Bagaimana antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan vaksinasi ini? Ya, alhamdulillah untuk saat ini kita bisa melihat jumlah peserta vaksinasi dari siswa tersebut itu sangat antusias. Hal ini bisa dilihat, dibuktikan bahwasannya banyak siswa yang datang kemudian mengisi formulir, tentunya dengan pembinaan wali kelas dan mendaftarkan diri bagi yang belum untuk vaksinasi. Jadi secara kesimpulan besarnya bahwa antusias siswa itu sangatlah besar dalam melaksanakan atau mensukseskan program vaksinasi ini. Bagaimana pelaksanaan vaksinasi untuk pelajar ini? Apakah ada kendala? Untuk kendalanya sebenarnya kita belum tahu pasti karena ini baru mulai. Tapi kalau menurut saya mungkin kendalanya adalah terkait dengan administratif, dalam arti data-data yang dimasukkan itu kendalanya agak terlalu mungkin memakan banyak waktu dikarenakan jumlah siswa yang banyak, kemudian petugas input datanya sedikit sehingga akan mengalami kendala terkait dengan waktu pendataan. Itu sih kalau menurut saya.
Apakah semua siswa diwajibkan untuk ikut serta dan bagaimana jika siswa tidak mau atau tidak diizinkan orang tua untuk mengikuti vaksinasi? Sebenarnya kita mewajibkan untuk seluruh siswa vaksinasi, akan tetapi ketika ada orang tua maupun walinya yang tidak menyetujui, ya kita memperbolehkan dengan catatan siswa atau siswi tersebut memiliki riwayat penyakit. Yang pertama, penyakit bawaan. Kemudian ada yang sudah divaksinasi, ya kan? Itu boleh. Kemudian ketika orang tua tidak mengizinkan vaksinasi, ya kita tidak usah vaksinasi, tidak apa-apa. Akan tetapi nanti berarti untuk segala risiko ketika pembelajaran tatap muka sudah dilakukan sepenuhnya, berarti SMK maupun tim dari SMK itu tidak memiliki tanggung jawab karena kita sudah ada program vaksinasi, akan tetapi orang tua tidak menyetujui. Itu sih. Apa harapan Bapak setelah kegiatan vaksinasi pelajar ini dilaksanakan? Harapan besar saya ketika vaksinasi ini sudah dilaksanakan, yaitu ya terutama yang penting adalah pembelajaran tatap muka itu seperti normal biasanya, sehingga kualitas mutu, kemudian tingkat mutu di SMK, tingkat pembelajaran maupun tingkat prestasinya bisa meningkat, ya kan? Karena pembelajarannya itu sudah normal dalam praktek keguruannya maupun dalam teori-teori yang lain. Itu harapan terbesar kita. Yang pertama, pembelajaran tatap muka berlangsung secara normal. Yang kedua, ya kita bisa tercegah dari virus COVID-19 ini, supaya kita bisa keadaan semula lah sebelum ada COVID itu, kita bisa ada keadaan seperti itu. Itu sih harapan terbesar saya sendiri. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Iya, sini ya, nanti kalau setelah 15 menit baru boleh. Iya. Tempat duduk di tempat yang ada ya. Bagaimana perasaan Anda setelah sekian lama daring sekarang bisa melakukan pembelajaran tatap muka kembali? Merasa senang, jadi lebih gampang dalam menangkap pelajaran. Menurut Anda, apakah pembelajaran tatap muka lebih efektif daripada metode daring? Iya, karena kita dapat bertanya langsung terhadap gurunya, biar lebih paham. Apakah Anda sudah mengikuti kegiatan vaksinasi ini? Alhamdulillah sudah. Bagaimana perasaan Anda setelah divaksin? Adakah gejala-gejala yang dirasakan? Lega, tetapi merasakan gejala agak pusing. Sudah sih itu saja, tidak terlalu buruk lah. Menurut Anda, perlukah vaksinasi bagi pelajar? Sangat diperlukan karena untuk menjaga daya imun tubuh. Apakah harapan Anda setelah kegiatan vaksinasi pelajar ini? Harapan saya sudah tidak ada gejala COVID-19 lagi. Himbauan Anda kepada teman-teman pelajar lainnya yang belum divaksinasi? Ayo segera vaksin karena vaksin itu penting untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Tidak hanya vaksinasi, petugas juga mengambil sampel swab secara acak guna mendapatkan data yang akurat mengenai keadaan lingkungan SMK Muhammadiyah Bojong. Nah, dengan tervaksinasi, semua warga SMK Muhammadiyah Bojong kan jadi udah lebih aman lagi ya, dan nggak perlu takut kenapa-napa lagi. Tapi walaupun kita sudah bervaksinasi, kita tetap harus patuhi protokol kesehatan. Benar. Nah, buat berita selanjutnya apa lagi nih? Berita selanjutnya yaitu outdoor learning yang dilakukan oleh 11 multimedia. Nah, outdoor learning itu apa sih? Outdoor learning adalah pembelajaran di luar kelas, menjelaskan tentang bagaimana proses produksi sebuah acara. Outdoor learning ini dilaksanakan di mana? Dilaksanakan di WPI TV STIM Wikidia Pertama Pekalongan, Kak. Nah, kira-kira gimana sih keseruannya? Kalau untuk lebih jelasnya kita simak liputannya.
tanggal 25 Oktober 2021, SMK Muhammadiyah Bojong khususnya kelas 11 multimedia melaksanakan kunjungan industri ke WPI TV Pekalongan. Kunjungan industri dipilih untuk memperkenalkan siswa ke dunia kerja. Siswa dituntut untuk aktif menggali informasi tentang kunjungan industri untuk memperoleh pengetahuan tentang multimedia yang ada di WPI TV. Kunjungan industri dilakukan untuk memberikan gambaran kepada siswa tentang bagaimana dunia penyiaran televisi dan pembuatan produk di televisi. Siswa-siswi mendapatkan materi dari Kepala WPI TV Bapak Victorianus Arya Siswanto MSI tentang WPI TV seperti pengelolaan studio dan pengoperasian kamera. Kemudian siswa juga mendapatkan materi tentang produksi acara oleh Bapak Rizky Wijanarko Eskom. Beliau menjelaskan tentang tahapan produksi mulai dari praproduksi seperti persiapan materi dan konsep produksi dan pasca produksi. Siswa-siswi juga belajar secara langsung melaksanakan produksi acara di WPI TV. Kunjungan industri ini diharapkan agar siswa-siswi dapat mengerti dan merasakan pengalaman secara langsung tentang dunia broadcasting dan lebih mengerti tentang proses produksi di dunia kerja. Nah, kita masuk ke berita berikutnya ya. Kamu masih ingat nggak waktu PPKM atau lockdown? Ingat dong, kita nggak bisa kemana-mana, mau ngapain aja susah. Ya, kebayang nggak sih gimana nasib para pedagang baik yang berjualan di toko, swalayan, pasar, atau bahkan yang berjualan di sekolah-sekolah. Kasihan banget ya mereka nggak bisa berjualan. Iya tuh, kasihan banget. Nggak tahu penghasilan mereka gimana. Nah, maka dari itu kita patut bersyukur ya karena Pekalongan ini sudah masuk zona kuning. Jadi udah nggak terlalu ketat lagi nih dan bisa beraktivitas kembali. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat liputannya berikut ini. Kini pasar tradisional terlihat ramai kembali usai pandemi COVID-19, khususnya di Pasar Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Terpantau suasana Pasar Bojong saat ini terlihat ramai pengunjung. Setelah beberapa pekan warga tidak diperbolehkan keluar rumah dan sulit untuk beraktivitas, dan sekarang sudah diperbolehkan untuk beraktivitas kembali. Di sisi lain, tidak bisa berbohong juga beberapa pedagang atau pembeli di pasar masih belum mematuhi protokol kesehatan secara umum. Contohnya yang terjadi di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagian pedagang sebenarnya sudah melalui beberapa protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Namun, yang paling jarang dilakukan adalah physical distancing atau menjaga jarak setidaknya 1 meter. Padahal banyak sekali pedagang dan pembeli dari berbagai daerah yang melakukan jual beli di pasar tersebut. Pasar diibaratkan sebagai jantung dari ekonomi masyarakat,
Bila jantung tersebut tidak aktif dan bergerak, maka ekonomi akan lumpuh. Oleh karena itu, masih ada beberapa orang yang harus tetap melakukan pekerjaannya di luar rumah, meskipun dianjurkan untuk work from home. Kita berharap dengan diizinkan pasar kembali dibuka, kegiatan perekonomian kembali berjalan sehingga dapat menjadi penopang kehidupan masyarakat. Dan baik pedagang maupun pembeli senantiasa sadar akan selalu mematuhi protokol kesehatan guna mencegah klaster baru COVID-19. Bersyukur ya Kak, mereka sudah bisa berjualan lagi, tapi sangat disayangkan dari mereka masih melanggar protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Iya. Oh ya, buat teman-teman terima kasih yang sudah menonton channel ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu dari kami. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode kedua ya, dengan berita-berita yang tentunya lebih bermanfaat dan menginspirasi lagi. Salam jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.